Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Wayuningsih, NIM 0113519062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media yang telah saya buat, yaitu tentang papan hitung yang berkaitan untuk menjelaskan tentang konsep penghitungan penjumlahan sampai dengan puluhan untuk materi anak SD kelas 2. Nah, untuk media yang saya gunakan untuk pengoperasian penjumlahan di sini terdiri dari ini papan yang terbuat dari styrofoam, di mana terdapat kotak-kotak ini sebagai nanti tempat untuk meletakkan puluhan dan menempatkan satuan seperti itu. Nah, untuk sebagai alat pengukurnya atau alat yang nanti digunakan sebagai penjumlahannya, saya menggunakan ini stick yang dimana terbagi menjadi dua bagian. Stick yang berlubang atau ini nanti saya gunakan sebagai simbol puluhan, dan sedangkan stick yang seperti ini saya gunakan sebagai simbol yang satuan seperti itu, agar nanti siswa dapat membedakan mana yang puluhan serta mana yang bernilai satuan seperti itu. Nah, sebelum memulai mengoperasikan menggunakan media, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai penjumlahan puluhan. Nah, dalam puluhan itu terdapat ada bilangan angka yang menduduki tempat puluhan dan satuan. Nah, di mana puluhan itu nanti bernilai puluhan dan satuan itu hanya terdiri dari angka seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya, semisal ada angka 17. Nah, 17 sendiri itu terdiri dari 1 dan 7. Bukan satunya itu bukan satuan. Bukan 1 dan 7. Itu salah. Tetapi 17 itu terdiri dari 1 puluhan yang bernilai 10 dan 7 yang bernilai satuan seperti itu. Nah, dalam media yang telah saya buat ini, di sini terdapat nanti tempat untuk meletakkan puluhan, dan yang sebelah sini untuk meletakkan tempat yang satuan, sama di sini juga untuk meletakkan yang bernilai puluhan, sini yang bernilai satuan seperti itu. Nah, untuk mempermudahnya bisa langsung diberikan contoh, semisal 15 ditambah dengan 12 seperti itu. Nah, dimana 15 itu terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Nah, untuk itu di sini saya membedakan alatnya. Ini yang ada rumbainya, ini bernilai puluhan, serta yang ini saya bedakan untuk nilai yang satuan seperti itu. Langsung saja kita masukkan. Tadi 15 terdiri dari 1 puluhan, berarti hanya terdapat 1 stick karena bernilai sepuluhan. Nah, sedangkan 5 tadi terdiri dari 5 satuan. Berarti kita berikan ke dalam kotak satuan itu sebanyak 5 buah satuan. Nah, tadi 15 ditambah 12 sama halnya 15 tadi. Kalau 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Berarti yang kita masukkan ke dalam puluhan hanya 1 stick karena memiliki nilai 1 puluhan. Dan untuk yang nilai satuan kita masukkan 2 buah satuan seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya 15 ini bacanya 15 karena 1 puluhan dan 1 puluhan dan 5 satuan. Nah, kemudian ini ditambah dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Kemudian kita operasikan dari satuannya dulu. Berarti kan
5 ditambah 2 hasilnya 7. Berarti kita masukkan ke dalam kotak satuan itu sebanyak 7 buah satuan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Ini 7 satuan. Nah, selanjutnya baru kita operasikan ke puluhan. Berarti kan ini 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti kita masukkan ke dalam kolom hasil itu sebanyak 2 buah puluhan. Artinya 15 ditambah 12 hasilnya 27. Dimana kotak yang awal ini menandakan 2 buah puluhan dan yang kotak satuan itu ada sebanyak 7 buah. Nah, bisa dibaca dengan 27 seperti itu. Nah, ini untuk soal yang dimana masih bisa dalam satuannya masih bisa diturunkan tanpa menyimpan puluhan ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh jika soal ini nanti dalam satuan menyimpan ke puluhan seperti itu. Misalnya 18 ditambah 5 seperti itu. Nah, tadi soalnya 18 ditambah 5. Berarti kotak pertama sama seperti tadi. 18 terdiri dari satu puluhan. Satu puluhan kita masukkan yang puluhan 1. Kemudian yang satuan terdiri dari 8 buah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ditambah 18 ditambah 5. 5 itu hanya terdiri dari satuan. Jadi, kita langsung masukkannya ke kolom yang satuan sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung kita operasikan, dimana kita mulai dari yang satuannya terlebih dahulu. 8 ditambah 5 itu hasilnya 13. Nah, 13 apakah kita langsung masukkan ke dalam kotak di bawahnya? Tentu saja kan tidak, karena 13 itu terdiri dari satu puluhan dan 3 satuan. Berarti yang kita masukkan ke dalam kotak satuan yaitu yang sebanyak 3 buah satuan. Berarti kita masukkan ke dalam kotak satuan hanya sebanyak 3 buah saja. Seperti ini. Nah, terus yang puluhan dikasih di mana? Ditaruh di mana? Seperti itu. Nah, tadi kan puluhan, berarti puluhan kita masukkan ke dalam kotak puluhan. Berarti yang 10 tadi, yang puluhan tadi kita masukkan ke dalam sini. Karena dia tadi menyimpan 1 puluhan. Berarti kan ini menjadi 2. Nah, sedangkan di sini tidak ada karena tidak ada penjumlahannya. Berarti kita langsung saja kita turunkan. Kalau tidak ada di sini berarti kita langsung turunkan saja. Menjadi 2 buah. Nah, seperti itu. Jadi 18 ditambah 5 hasilnya 23. Di mana 2 ini menempati posisi puluhan serta 3 menempati tempat satuan seperti itu. Nah, untuk penjumlahan semacam ini, jika menyimpan puluhan, kita masukkan ke bagian yang atas seperti itu. Jadi bukan di sini. Nanti kalau di sini jatuhnya kebaca yang di kolom yang kedua seperti ini. Itu untuk yang tidak ada puluhannya seperti itu. Nah, mungkin saya rasa
media ini bisa membantu untuk anak kelas 2 yang belum paham mengenai tentang penjumlahan tentang puluhan. Jadi bisa digunakan bahwa media ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti itu, karena dengan begitu siswa akan paham mana yang menempati tempat puluhan dan mana yang menempati tempat satuan seperti itu. Dalam konsep media ini tadi saya menjelaskan untuk mengetahui di mana siswa nanti mengetahui mana sih nilai yang memiliki kedudukan puluhan dan mana yang memiliki nilai yang berkedudukan satuan seperti itu. Jadi nanti dengan penggunaan media ini siswa tidak kebingungan untuk menentukan kedudukan dalam satu angka seperti itu. Saya rasa cukup sekian presentasi penggunaan media yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.